serve the Lord. Choose you this day. Tell me, who will you serve? Let nothing stand in your way. Give the praise he deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve him. We will serve him. We will serve him. For he is worthy. Serve him. We will serve him. We will serve him. For he is worthy. Choose you this day. Tell me, who will you serve? Let nothing stand in your way. Give the praise he deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house,
Join us for our Thanksgiving retreat at IECLA and rekindle your flame and passion for Christ. Experience a close and convenient getaway from LA and surrounding cities, just approximately 90 minutes from Temple City. Located between Lake Arrowhead and Big Bear, nestled in the heart of the San Bernardino Mountains, surrounded by pristine alpine forests. Immerse yourself in breathtaking views and enjoy the fresh mountain air. Stay in beautiful 12-person cottage-style cabins. Enjoy radiant floor heating, private showers, and bathrooms for your comfort. Feel at home by bringing your own sleeping bags or bedding for a twin bed. Secure early bird prices from September 10th to 24th only. Prices will increase after September 25th, so don't delay. Payment is required upon registration and is non-refundable. We accept the payment in cash, checks, and Zelle. Fees include 4 fresh, seasonal, and satisfying meals served buffet style. Enjoy unlimited tea, coffee, and sodas throughout the whole day. Let us take care of the transportation. Ride a bus with us for a reasonable fee. Eliminating your worries about travel logistics, we'll handle the round trip for you. You are welcome to drive your own car if you prefer the flexibility of your own transportation. Don't miss this opportunity to deepen your spiritual connection and enjoy a peaceful Thanksgiving retreat in the serene beauty of the San Bernardino Mountains. Reserve your spot today and enjoy an experience and meaningful Thanksgiving with us at IECLA. Bergabunglah bersama kami dalam retreat Thanksgiving di IECLA, Rekindle Your Flame and Passion for Christ. Nikmati tempat yang dekat dan nyaman dari LA dan kota-kota sekitarnya, hanya sekitar 90 menit dari Temple City. Lokasi terletak di antara Lake Arrowhead dan Big Bear, dikelilingi oleh pegunungan dan pemandangan yang indah. Rasakan keindahan pemandangan yang memukau dan nikmati udara segar pegunungan. Kita akan menginap di dalam kabin dengan kapasitas 12 orang. Tersedia heater dan kamar mandi untuk kenyamanan Anda. Bawalah sleeping bag atau perlengkapan tidur Anda sendiri untuk tempat tidur ukuran twin bed. Dapatkan harga early bird mulai dari 10 sampai 24 September. Harga akan naik setelah tanggal 25 September. Jadi jangan tunda lagi. Pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran dan non-refundable. Kami menerima dengan cash, cek, dan juga Zelle. Biaya sudah termasuk 4 hidangan yang enak, akan disajikan secara prasmanan. Nikmati teh, kopi, dan minuman tanpa batas sepanjang hari. Kami akan menyediakan transportasi untuk kenyamanan Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi khawatir tentang logistik perjalanan. Kami akan membantu perjalanan pulang pergi untuk Anda. Anda juga dipersilakan untuk mengemudikan mobil sendiri jika Anda lebih memilih untuk mengendarai transportasi pribadi Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperdalam hubungan spiritual di dalam retret kali ini. Register sekarang juga dan alami Thanksgiving yang bermakna bersama kami di IECLA. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan apabila ada yang sedang dalam pergumulan saat ini, saya berdoa biarlah Tuhan memberikan jalan keluarnya. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di kebaktian doa IECLA. Kita bersyukur oleh karena kemurahan dan kasih setianya saja. Malam ini kita semua masih dapat bersekutu. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali kebaktian doa malam hari ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak.
Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 40 ayat 4. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang membaca, merenungkan firman ini setiap hari. Mari Bapak Ibu saya undang untuk mengangkat satu pujian sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan pujikan berbahagialah. Kita pujikan dengan penuh sukacita dan bersukaria. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Musik saja. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Allah yang Maha Kasih, yang memiliki inisiatif menebus manusia dari dosa, sehingga kami yang percaya beroleh anugerah keselamatan dan mendapat pengharapan baru, hidup yang kekal. Dan Kau juga Allah yang memeliharakan hidup setiap kami. Kami juga mengucap syukur malam ini Engkau menghimpun kami untuk kami bersekutu dan berdoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi negara tempat kami tinggal, bagi korban bencana alam, perang, dan tindakan kekerasan, serta bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh.
juga bagi mereka yang hilang pengharapan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon berikan kami hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti, sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Persiapkanlah hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan, dan hadirlah di tengah-tengah kami, dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan akan kita bahas dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 15b sampai ke-20. Kita melanjutkan pembahasan yang minggu lalu disampaikan oleh Ibu Yung Yung. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu terkulai tapi tak terpatahkan. Terkulai tapi tak terpatahkan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara Matius 12 ayat 15b sampai 20. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali datang untuk bersama-sama merenungkan sejenak untuk kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu menolong hati dan pikiran kami, membukakan mata hati kami untuk kami boleh melihat akan kehendak Tuhan yang Tuhan mau agar kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami serahkan ya Tuhan untuk waktu pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian ini dalam firman Tuhan, kalau kita membaca Alkitab seri LAI, maka kita akan menemukan di sana judul, LAI memberi judul, Yesus adalah hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjadi penggenapan yang sempurna, penggenapan yang sejati dari firman yang telah sebelumnya diberitakan oleh Nabi Yesaya dan dikutip oleh Matius di bagian ini, yaitu berbicara mengenai hamba yang dipilih, hamba yang dikasihi oleh Allah, dan yang kepadanya jiwaku berkenan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai hamba dan juga mengenai yang mengutus atau tuan dari hamba itu sendiri, saya teringat satu kisah ya, satu peristiwa yang mungkin pernah viral ya di media sosial beberapa tahun yang lalu, yaitu satu waktu di mana di Istana Negara di Indonesia ya, Presiden Indonesia, Presiden kita yaitu Presiden Jokowi mengumpulkan para pemusik-pemusik, tokoh-tokoh musik untuk datang ke istana, berkumpul mereka semua. Nah, dalam satu waktu ya di tengah-tengah pertemuan itu ada seorang tokoh yang mungkin Bapak Ibu Saudara ingat ya, yaitu Ibu Titiek Puspa. Ya, Ibu Titiek Puspa dipersilakan oleh Pak Jokowi untuk maju ke depan, dan saat itu Ibu Titiek Puspa itu ingin memperdengarkan lagu-lagu yang sudah dia tulis dan dia sudah persiapkan. Jadi ada anak-anak binaannya yang dia sudah persiapkan untuk menyanyikan lagu itu.
Nah, pada saat itu tempatnya sedang disiapkan, anak-anaknya disuruh maju ke depan. Nah, Ibu Titi Puspa itu berdiri di samping Presiden Jokowi. Nah, suasananya begitu cair, ya. Maka saking suasananya itu cair dan santai begitu ya, Ibu Titi Puspa ini nggak mungkin sengaja atau tidak sengaja tangannya itu memegang Presiden Jokowi ya. Dan bukan hanya tangan dia itu memegang Presiden Jokowi, tapi juga sedikit mendorong, bahkan ya dia berkata kepada Pak Jokowi, ayo Bapak duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu, begitu ya. Ayo duduk 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 gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya, tidak lama setelah itu terjadi ya, seisi ruangan istana itu bergemuruh dengan tawa ya, orang-orang semua ketawa. Kenapa? Karena Ibu Titi Puspa itu baru ngeh bahwa dia itu sudah melanggar protokol kepresidenan. Ya, masa presiden bukan hanya dipegang, didorong lalu disuruh untuk duduk begitu ya. Tapi Presiden Jokowi yang kita tahu ya, dengan santai ya, dengan tersenyum ya, sedikit tertawa, dia katakan, Bu Titi, Bu Titi, presiden kok disuruh-suruh. Menteri-menteri saya aja nggak ada yang berani nyuruh-nyuruh saya. Ya, Presiden Jokowi tersenyum lebar ya, giginya yang putih berkilauan itu ya terlihat. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat peristiwa ini, saya selalu ketawa dan tersenyum ya. Tapi juga sebagai orang Indonesia, kita boleh berbangga hati ya. Karena mungkin hanya di Indonesia yang namanya presiden bisa diajak bercanda. Seorang presiden yang disegani sedemikian rupa itu bisa merakyat, bahkan bisa turun ke pasar yang kumuh, melihat keadaan rakyatnya. Tapi saya rasa terlebih lagi sebagai orang percaya, kita harusnya terlebih bangga dan terlebih bersyukur. Karena Tuhan kita, Allah pencipta kita yang agung dan besar itu adalah Allah yang turun menjelma, Allah yang mengosongkan diri, Allah yang mengambil rupa seorang hamba. Dan tentunya bukan seorang hamba yang punya kedudukan tinggi atau hamba yang atau utusan yang disegani, tetapi seorang hamba yang sederhana. Hamba yang tidak berbantah, dikatakan tadi di dalam Matius 12. Hamba yang tidak berteriak-teriak, pendek kata, singkat kata, bukan seorang hamba yang sepertinya itu dihormati. Ya, lebih dari seorang Presiden Jokowi yang turun ke pasar, Allah kita adalah Allah yang turun menjelma menjadi manusia, yang belusukan ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan dia menjadi hamba yang sederhana. Dia tidak punya banyak follower. Kalau hidup di dalam zaman ini, mungkin Tuhan Yesus nggak punya medsos. Ya. Entah itu Instagram, atau TikTok, atau Twitter. Maaf, sorry, sekarang namanya udah ganti X. Ya, diganti sama Elon Musk ya, X. Tentunya nggak ada orang yang mungkin akan suka kepada Tuhan Yesus. Seperti di Yesaya dikatakan, dia tidak rupanya bukan rupa yang bukan memiliki paras yang membuat orang itu suka begitu ya. Jadi Tuhan Yesus adalah seorang hamba yang mengambil jalan kehinaan, jalan yang seringkali dianggap di luar dari akal pikiran manusia, tidak masuk akal. Ya, itulah Tuhan kita. Nah, beberapa hari yang lalu, hari Minggu, baru-baru ini, kalau Bapak Ibu Saudara masih mengingat khotbah yang disampaikan oleh penginjil Leo Sidarta, Pak Leo mengingatkan kita betapa Allah kita adalah Allah yang kasihnya itu dinyatakan keluar, kasihnya itu selalu mengisi ya. Dan salah satu cara di mana Allah itu menyatakan kasihnya yaitu adalah ketika Allah menciptakan manusia
itu dari mana? Dari debu. Debu itu dikatakan sebagai sesuatu yang secara derajat itu sangat jauh dari Allah. Tapi Allah menciptakan manusia dari debu. Dan oleh karena itu sangat-sangat ironis ketika dikatakan debu ini adalah menjadi debu yang pada akhirnya diberikan roh kehidupan dan dikasihi oleh Allah. Kita semua adalah debu, Bapak Ibu Saudara, karena kita satu saat akan kembali kepada debu. Oleh sebab itu debu ini menjadi salah satu metafora yang dipakai untuk menggambarkan kehidupan manusia. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bukan hanya debu yang dapat kita pakai untuk menjelaskan kehidupan kita. Ada juga misalnya yang kedua adalah domba. Kita dikatakan seperti domba yang tidak bergembala atau domba yang lemah, domba yang tidak tahu arah dan tujuan, seringkali tersesat. Domba adalah gambaran binatang yang paling lemah. Salah satu binatang yang paling lemah itu adalah domba. Karena sebab itu Tuhan Yesus dikatakan sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, malam hari ini, ada dua gambaran lagi yang menjelaskan tentang makna kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu buluh atau sumbu. Ya. Kehidupan seorang hamba yang diutus oleh Tuhan, buluh atau sumbu. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketiga metafora ini ya, itu memiliki maknanya masing-masing. Kalau kita melihat debu, ya, debu itu adalah sesuatu yang boleh dikata tidak memiliki kegunaan, ya, useless. Debu adalah sesuatu yang tidak memiliki kegunaan. Apa gunanya debu? Nggak ada ya. Kita tidak pernah mendengar ada manfaat dari debu. Debu itu malahan kadang-kadang bisa membawa penyakit, begitu ya, bisa membawa masalah kalau kita terkena debu, bukan begitu ya? Itu kan apa namanya sering kita jumpai ya, debu kita harus hindari ya. Yang kedua, domba. Domba itu adalah lambang di mana sesuatu yang tadi sudah dikatakan tidak berdaya, ya, powerless. Kalau debu itu useless, domba itu powerless, ya, tidak berdaya, tidak berguna itu debu, tidak berdaya itu domba. Bagaimana dengan bulu atau sumbu? Bulu atau sumbu itu adalah sesuatu yang sebetulnya apa? Mungkin dia ada gunanya, tetapi dia tidak memiliki satu signifikansi, meaningless, gitu ya. Tidak pernah orang istilahnya membangga-banggakan bulu atau sumbu ya. Domba mungkin masih bisa dijual walaupun dia hewan yang lemah. Tapi bulu atau sumbu itu sepertinya meaningless ya. Nah, itulah salah satu gambaran di mana seringkali apa yang dunia anggap itu tidak ada nilainya, tetapi kalau kita melihat malam hari ini Tuhan ya memakai ketiga hal ini untuk mengingatkan apa itu makna seorang hamba yang dipilih Tuhan menjadi instrumen, menjadi alat Tuhan. Nah, makna buluh itu apa? Kalau kita mungkin sudah sering mendengar sumbu untuk api. Buluh itu apa sih? Buluh itu berbeda dengan bulu biasa ya. Bulu ini buluh. Apa itu buluh? Buluh itu adalah sebetulnya sebuah tanaman sejenis alang-alang. Ya. Seperti rumput tetapi dia tinggi dan batangnya itu tipis. Oleh sebab itu dia mudah sekali dihempaskan oleh angin. Itu sebabnya dikatakan buluh itu bisa terkulai. Ya. Itulah buluh, Bapak Ibu Saudara. Bambu itu sebetulnya salah satu tanaman yang jenisnya sama dengan buluh, tetapi bambu itu kan tebal, ya. Sementara
rumput alang-alang itu mungkin lebih boleh tepat dikatakan sebagai bulu, ya. Nah, apa yang menjadi makna dari pemahaman yang kita ingin lihat bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu kecil hati ketika kita memiliki kelemahan atau ketika kita berada di pihak yang lemah. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Matius pasal 12 ini tadi di ayat 18 sudah memberikan satu kekuatan bagi kita bahwa buluh yang terkulai itu tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya itu tidak akan dipadamkan. Tidak perlu takut ketika kita memiliki kelemahan. Ketika kita berada di pihak yang lemah. Bukankah sejarah mencatat, Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Kristen di zaman gereja mula-mula, itu mereka adalah orang yang di pihak yang lemah, tetapi pada saat yang sama, Injil itu dengan cepat tersebar. Ketika orang-orang Kristen menjadi minoritas yang dikelilingi oleh orang-orang Roma yang menyembah kaisar, atau bahkan saat itu orang-orang Yunani yang menyembah ada berbagai macam dewa-dewi pada saat itu. Orang-orang Kristen itu menjadi minoritas, tetapi mereka justru iman percaya itu ya boleh cepat tersebar luas. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Atau kita melihat hal yang sama pada saat ini di Tiongkok misalnya, di mana kekristenan tetap menjadi minoritas yang terus-menerus dihimpit oleh penguasa atau ditekan oleh partai komunis di sana. Gereja-gereja banyak yang dibredel. Orang-orang percaya, beberapa ditangkepin. Tetapi bukankah Injil semakin pesat tersebar ketika kekristenan berada di pihak yang lemah? Sementara kalau kita berkaca dari sejarah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita perlu melihat kenapa misalnya, nggak usah jauh-jauh di Indonesia, sepertinya susah sekali memberitakan kabar baik kepada sepupu kita, orang-orang yang belum percaya. Nah, saya khawatir jangan-jangan ini jawabannya karena ketika dulu, ya, di zaman penjajahan atau zaman Belanda itu, iman Kristen itu dibawa, atau Injil, berita Injil itu dibawa bukan di dalam kelemahan, tetapi dengan kekuatan senjata. Karena kekristenan dulu berada di pihak yang kuat, di pihak penjajah. Sementara orang-orang, Muslim berada di pihak yang lemah, sehingga mungkin mereka bisa saja menolak Injil, karena mereka merasa di pihak yang lemah. Bagaimana dengan sekarang? Kita sudah melihat kita mungkin sudah merdeka. Betul, tetapi saya khawatir jangan-jangan jawabannya tetap sama. Yaitu karena kadang-kadang kita melihat orang-orang Kristen, walaupun kita minoritas, ya, tetapi tidak jarang kita berada di pihak yang dalam tanda kutip lebih kuat. Karena banyak sekali orang-orang Kristen itu, kalau khususnya di Indonesia misalnya, ya, adalah orang-orang yang mungkin berhasil, orang-orang yang menjadi ya pemimpin-pemimpin atau majikan-majikan ya. Sementara orang-orang yang belum percaya itu juga seringkali adalah mereka yang bekerja, ya, mereka yang dipekerjakan oleh orang-orang Kristen. Mungkin pengalaman Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin dulu misalnya kita waktu misalnya pernah tinggal di Indonesia, ya kita mungkin ingat kita mungkin pernah memiliki misalnya penolong, ya, baik itu pembantu rumah tangga ataupun orang-orang yang bekerja yang mungkin mereka tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan. Agak sulit untuk kita mengabari Injil. Kenapa? Karena ada jurang itu tadi, ya. Ketika kekristenan berada di pihak yang kuat, seolah-olah sepertinya lebih sulit untuk kita bisa menjangkau, meraih, dibanding misalnya ketika kekristenan berada di dalam pihak yang lemah. Sejarah sudah membuktikan itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, ketika kita berada di pihak yang lemah, kita tidak perlu berkecil hati. Kita tidak perlu ciut hati. Kita terus bisa mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kita tidak gentar
atau kita takut di dalam kelemahan kita. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang menyertai kita. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kita dipercaya oleh Tuhan dengan berbagai kelebihan, atau kita berada di dalam pihak yang lebih kuat misalnya, ya, mungkin kita dipercaya sebagai kepala di dalam pekerjaan kita. Mungkin kita dipercaya oleh Tuhan mengelola satu usaha, atau kita mungkin memiliki otoritas, wewenang, atau kuasa atas orang lain. Maka kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menggunakan hidup kita, dan apa yang kita miliki, semuanya itu kita pakai di dalam satu rasa atau satu sikap takut akan Tuhan. Mengapa? Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah kita tadi lihat, hidup kita itu sesungguhnya seperti debu, seperti domba, atau seperti buluh atau sumbu. Yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita adalah yang dikatakan oleh Matius 12 ayat 18 ini, yaitu lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini, yang menjadi kunci adalah bagaimana Allah itu menaruh roh Tuhan, Roh Kudus itu diberikan kepada kita, sama seperti ketika Kristus, ya, Kristus itu diberikan roh, ya, yaitu roh Allah sendiri yang ada, ya, di dalam hamba yang dikasihinya. Maka kita juga sebagai hamba yang hidupnya meneladani kehidupan Tuhan Yesus, kita juga diberikan Roh Kudus. Maka itu menjadi sumber kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu yang dikatakan Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9b. Bermegah atas kelemahan kita. Mungkin sesuatu yang dianggap oleh dunia itu terbalik. Kok ada kelemahan tapi bermegah, ya. Bukannya kelemahan itu disembunyikan, bukannya kelemahan itu jangan dibicarakan, tetapi Paulus mengatakan, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, malam hari ini kita melihat gambaran buluh dan sumbu yang mungkin ada kalanya itu mengingatkan kita akan kelemahan kita. Tapi pada saat yang sama Tuhan memakai itu menjadi alat, menjadi satu kesempatan di mana Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara, kalau sumbu itu kita sudah tahu, itu dipakai oleh Tuhan, ya, sumbu kita, hidup kita sebagai sumbu yang menyala, itu kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyalakan lilin, ya. Ketika ada minyak yang terus-menerus membakar sumbu itu. Bagaimana tetapi misalnya dengan buluh? Bukankah buluh itu seolah-olah tidak ada artinya? Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, buluh di dalam bahasa Inggrisnya reed itu adalah dapat diolah menjadi sebuah alat tiup, yaitu alat tiup yang dipasang di beberapa alat musik, seperti misalnya saksofon atau klarinet atau oboe, dan beberapa alat musik tiup yang lain. Itu mereka harus memakai reed. Reed ini adalah satu seperti kayu, tapi dia bukan kayu sebetulnya. Dia itu adalah lapisan selaput, ya, yang tipis sekali terbuat dari bahan yang sama, dari bulu itu tadi. Ya, reed ini adalah diolah untuk bisa dipakai untuk meniup. Kalau dia terlalu tebal, maka bunyi itu tidak akan keluar.
bunyi itu tidak akan bisa dihasilkan dari instrumen tadi kalau dia terlalu tebal. Oleh sebab itu, ketika kita menyerahkan ya diri kita sebagai sumbu, sebagai buluh itu, Tuhan bisa memakai kita menjadi, hidup kita menjadi sebuah simfoni bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan dan meneguhkan Bapak Ibu Saudara dan saya, mengingatkan kita bahwa ketika kita menjadi di pihak yang lemah atau kita memiliki kelemahan, kita tidak perlu takut karena Allah yang memberikan, menyatakan rohnya untuk bisa menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, untuk kita boleh senantiasa berkarya, bekerja, dan boleh hidup kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk kami dapat hidup sebagai alat di tangan Tuhan, sebagaimana Tuhan ingin memakai kami. Ketika kami memiliki kelemahan, kiranya Engkau yang menolong kami. Ketika kami mungkin seolah menjadi berada di pihak yang lemah, Engkau juga menyatakan kuasa-Mu, Engkau juga menyatakan pertolongan-Mu. Bapa, kami menyerahkan sekali lagi ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tetapi kiranya firman-Mu dan Roh Kudus-Mu terus boleh berbicara dalam hati kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat, namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa syafaat dengan menaikkan satu pujian. Hanya nama Yesus. Saudara-saudara, hanya Yesus saja yang dapat memberikan jawaban, kepastian, dan pengharapan bagi kita semua. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Musik saja.
pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera kepada kita semua. Bersyukur kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Dan mari kita bersama-sama, kita mau berdoa syafaat. Dan kita ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan. Kita mau menyerahkan di dalam doa kita. Kita mau berdoa juga untuk keluarga, untuk gereja, dan untuk dunia. Sebelumnya kita mau mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu selama seminggu ini. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, dan Engkau menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam pekerjaan kami. Kami bersyukur karena Engkau menyediakan, menyertai kami dalam segala kesulitan, mungkin dalam keluarga, di dalam relasi, dalam keluarga kami. Kami bersyukur pun juga ada Engkau yang ada bersama dengan kami dan keluarga kami. Kami bersyukur juga ketika kami dalam bergumul, susah, mungkin berduka, atau mungkin mengalami tantangan. Kami bersyukur karena ada Tuhan yang menyertai kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat, kiranya Engkau sendiri yang boleh memberkati ya Tuhan kebaktian doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, untuk memiliki kerinduan membaca firman Tuhan, dan memiliki pemahaman yang baik mengenai firman Tuhan, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya begitu penting saudara, jangan sampai kita membaca firman Tuhan tetapi tidak bisa menerapkan kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita doakan agar firman Tuhan boleh mengubahkan kita. Doakan juga saudara untuk jemaat Tuhan terus di dalam perlindungan Tuhan, dan dijauhkan dari serangan dan godaan rohani, dan tetap terus kokoh di dalam iman. Mari kita berdoakan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Kami rindu ya Tuhan agar Kau boleh memberikan pertumbuhan rohani bagi setiap kami dan bagi setiap jemaat-Mu di ICLA. Kami mau berdoa Tuhan boleh memberikan satu kerinduan setiap hari untuk mau mengenal-Mu lebih dalam, untuk mencari-Mu ya Tuhan. Dan kami mau berdoa agar kami memiliki pemahaman yang baik dengan firman Tuhan, dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak mau ya Tuhan di dalam firman Tuhan ini hanya menjadi informasi dan juga hanya sekedar knowledge saja. Kami mau ya Tuhan agar firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kami, terus boleh menjadi semakin seperti Kristus. Kami berdoa Tuhan agar Kau terus boleh senantiasa melindungi setiap jemaat-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala godaan, tantangan, serangan rohani,
sehingga Tuhan iman kami tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Tidak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara untuk setiap jemaat, untuk para mahasiswa saudara yang sudah mulai sekolah. Beberapa waktu lalu saudara ada college welcome gathering yang student, ada yang dari sini, ada juga yang dari Indonesia datang. Mereka sudah memulai semester mereka pada waktu-waktu ini. Doakan untuk masa studi mereka, doakan juga yang masih high school atau middle school. Tuhan terus boleh memberkati dalam masa-masa studi ini. Kita mau berdoa juga saudara untuk setiap jemaat bahasa Inggris, ya ada anak-anak muda, masa depan gereja saudara. Doakan saudara mereka terus bertumbuh secara kuantitas dan secara kualitas. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan gereja Tuhan, khusus kami bersyukur untuk para siswa yang ada di tempat kami ketika mereka studi, dan kami rindu ya Tuhan, gereja ini boleh menjadi satu rumah rohani bagi mereka, di mana mereka bisa boleh bertumbuh, dan mereka boleh menemukan komunitas yang baik, komunitas rohani yang baik di dalam gereja ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau terus boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat-Mu di Inggris khususnya. Doakan untuk kuantitas kerohanian mereka dan secara kualitas mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Kau boleh memberkati masa-masa studi mereka dalam semester ini, untuk mungkin yang masih high school dan middle school. Kau boleh memberkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan karena Kau mendengar seruan doa kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi mereka yang sakit, atau mungkin saat ini kita yang sedang mengalami sakit penyakit, atau mungkin ada keluarga, ada teman yang sedang sakit. Kita mau berdoa saudara untuk nama-nama yang ada di atas ini. Terus doakan untuk Bapak Preservasio, untuk Bapak Selamat, doakan untuk Pak Hau, untuk Pak Redi, dan juga saudara untuk Bapak Yusdar yang baru beberapa waktu lalu dioperasi. Kita doakan untuk masa pemulihannya boleh pulih kembali. Kita doakan bagi mereka juga yang tidak tertulis di sini. Kita sama-sama menyerahkan mereka tetap terus imannya kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mau mengingat bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mau berdoa bagi iman mereka, agar mereka terus sepenuhnya teguh percaya kepada Engkau. Di tengah mungkin begitu sulitnya pergumulan yang mereka hadapi dalam sakit penyakit, Tuhan teguhkan mereka, dan kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh menyertai, menopang, memberikan pemulihan bagi dalam tubuhnya. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Pasio, untuk Bapak Selamat, Pak Hau, Pak Redi, dan juga Pak Yusdar di dalam segala penyakit yang mereka alami. Engkau terus boleh memberikan kesabaran bagi mereka. Kami mau berdoa juga ada anggota keluarga yang take care, yang mensupport, yang menemani, merawat, agar sungguh juga diberikan kekuatan juga kesabaran bagi mereka. Dan terutama Tuhan, berikan sukacitamu dan damai sejahteramu bagi setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk ibadah pada minggu ini. Kita terus doakan saudara untuk hamba Tuhan yang melayani. Doakan saya, doakan juga untuk Reverend Mary Duong yang akan melayani dalam bahasa Inggris. Doakan juga untuk persiapan Sunday School. Setiap kebaktian yang ada, Tuhan terus boleh memberkati, terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kita terus dukung doa saudara di dalam beberapa minggu ini ada early bird untuk Thanksgiving. Doakan saudara dalam panitia, dalam persiapannya. Doakan untuk rencana yang akan diadakan Thanksgiving dalam November ini. Doakan saudara agar jemaat itu dapat menghadiri acara ini. Mungkin mereka ada kesulitan dalam pekerjaan, mungkin ada planning. Doakan Tuhan boleh menolong sehingga mereka dapat ikut dan mereka boleh diubahkan dan ditransformasi dalam retreat kali ini. Kita doakan. Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan untuk ibadah pada minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang akan melayani. Doakan juga untuk Reverend Mary dan juga untuk guru sekolah minggu yang akan mengajar. Tuhan, Kau sendiri boleh memberkati, menyertai, memberikan kekuatan bagi setiap para hamba-Mu yang melayani. Berikan hikmat bijaksana dalam segala persiapannya. Berkati juga untuk dalam kebaktian ibadah pada minggu ini. Berdoa juga untuk menyerahkan setiap mereka yang melayani, dari worship team, usher, jemaat Tuhan yang hadir. Engkau sendiri boleh memberkati
ibadah yang ada, ibadah yang online pun juga Tuhan berkati, sehingga jemaat Tuhan semakin boleh antusias, mereka boleh semakin bertumbuh, dan boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tak lupa kami doakan untuk Thanksgiving Retreat yang akan kami rencanakan pada bulan November. Tuhan kiranya Kau boleh menolong di dalam segala persiapan, panitia yang mempersiapkan, agar diberikan kelancaran. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, agar terus ya Tuhan Kau boleh menolong bagi setiap jemaat-Mu yang pada saat ini menimbang-nimbang, bergumul untuk datang dan tidak. Kami berdoa Tuhan Kau boleh memberikan kelancaran jika mereka ada kesulitan dalam pekerjaan, sungguh diberikan kelancaran sehingga mereka boleh mendapatkan libur dan mereka boleh dapat datang, dan mereka yang sedang bergumul ya Tuhan Kau boleh menolong menggerakkan hati mereka di dalam retreat kali ini. Engkau sering boleh menolong dalam semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi negara Amerika, khusus daerah state Massachusetts, saudara, yang terkena banjir dan dinyatakan state of emergency, saudara. Kita lihat saudara kabar berikut ini, banjir cukup parah, kita doakan segera pulih kembali keadaannya, doakan untuk setiap rakyat yang ada di sana, yang terkena dampak, Tuhan boleh melindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Doakan juga bagi mereka yang bekerja, mungkin di 911, atau mungkin mereka yang dari pemerintah, doakan menolong, Tuhan boleh menolong segala sesuatunya. Kita berdoa. Tuhan kami mau menyerahkan untuk Massachusetts khususnya yang terkena banjir, hujan dalam beberapa waktu ini yang menyebabkan mungkin banyak karena daerah dampak musibah banjir ini kepada rumah-rumah atau mungkin tempat kerja dan hal-hal lainnya ya. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh segera keadaan boleh pulih kembali. Kau jauhkan ya Tuhan dari segala mara bahaya bagi rakyat yang berada di sana. Kau lindungi juga anak-anak Tuhan yang ada di sana. Dan kami mau berdoa juga untuk para petugas yang mungkin bekerja pada saat ini, melakukan evakuasi, memberikan bantuan, dan juga tindakan pemerintah di dalam melakukan tindakan ini. Engkau sendiri yang boleh menolong dan campur tangan. Kami mau serahkan bagi Amerika situasi politik, ekonomi, pemerintah, presiden hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi Libya, saudara. Ini saat ini juga terkena bencana banjir, saudara. Dan ini banyak sekali memakan korban yang banyak sekali, saudara. Ribuan orang. Dan dinyatakan ada puluhan ribu orang yang masih hilang dan masih melakukan pencarian akibat banjir yang begitu besar ini. Doakan Tuhan boleh menolong berbelas kasihan dalam situasi yang begitu tragik ini. Doakan juga untuk mereka yang harus dievakuasi, Tuhan lindungi dari segala mara bahaya. Doakan juga untuk bantuan-bantuan, mungkin suplai makanan untuk P3K atau mungkin hal-hal lainnya, makanan dan segala macamnya. Tuhan boleh menolong di dalam situasi yang tidak baik ini. Kita berdoa campur tangan. Tuhan, kami menyerahkan untuk daerah yang terkena bencana, khusus daerah Libya yang terkena banjir, mungkin longsor, ada beberapa daerah yang terkena dampak dari ini dan banyak orang meninggal, banyak orang juga hilang. Tuhan, Kau boleh berbelas kasihan ya Tuhan, boleh menolong bagi setiap rakyat yang ada di sana. Kau boleh memberikan pelindungan, harapan, kekuatan bagi mereka yang berduka, Kau sendiri boleh menghiburkan. Bagi mereka yang saat ini mengalami kesulitan, Tuhan, Kau boleh sertai, menopang mereka ya Tuhan, memberikan pertolongan bagi mereka. Bagi mereka yang dievakuasi, Engkau senantiasa melindungi, menolong, campur tangan di dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Kami mau berdoa juga bagi bantuan dari pemerintah atau mungkin bantuan dari luar negeri yang saat ini sedang dijalankan. Kiranya Kau boleh memberikan kelancaran sehingga mereka boleh mendapatkan bantuan yang diperlukan. Kami serahkan untuk negara Libya, berdoa bagi pemerintah, semuanya terkena dampak hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membawa segala pribadi kita dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan, kami mau serahkan untuk segala susah, duka, pergumulan, kesulitan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang boleh bertindak ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah gunung batu kami, Engkau adalah kekuatan kami. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih, kami boleh berdoa syafaat kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dan biarlah pujian ini dapat membuat kita yakin bahwa Tuhan turut campur tangan dalam merancangkan hari depan kita. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Musik saja. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Thanksgiving Retreat kali ini, Saudara, sudah dibuka pendaftaran untuk Early Bird, Saudara. Sudah dimulai dari minggu lalu sampai tanggal 24 September. Nah, harganya, Saudara, menjadi $100 yang dewasa dan $50 untuk anak. Saudara dapat melakukan pendaftaran pada minggu ini, Saudara. Bagi Saudara yang bergumul, tolong doakan. Ya, mungkin pada Saudara ada rencana keluar, atau mungkin Saudara ada pekerjaan, doakan sehingga Tuhan buka jalan, dan saya berdoa buat saudara agar saudara juga dapat ikut di dalam Thanksgiving ini sehingga kita boleh dibangkitkan kembali semangat iman kita di dalam melayani Tuhan. Dan yang terakhir saudara adalah kalau saudara tidak mau menyetir, gereja menyediakan bus. Nah, saudara perlu membayar hanya $35 saja dan sudah disubsidi oleh gereja. Dan 5 terbatas, hanya 50 orang pertama, first come first serve. Nah, saudara doakan akan hal ini dan kita ketemu lagi sampai pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Bergabunglah bersama kami dalam retreat Thanksgiving di IECLA, Rekindle Your Flame and Passion for Christ. Nikmati tempat yang dekat dan nyaman dari LA dan kota-kota sekitarnya, hanya sekitar 90 menit dari Temple City. Lokasi terletak di antara Lake Arrowhead dan Big Bear, dikelilingi oleh pegunungan dan pemandangan yang indah. Rasakan keindahan pemandangan yang memukau dan nikmati udara segar pegunungan. Kita akan menginap di dalam kabin dengan kapasitas 12 orang. Tersedia heater dan kamar mandi untuk kenyamanan Anda. Bawalah sleeping bag atau perlengkapan tidur Anda sendiri untuk tempat tidur ukuran twin bed. Dapatkan harga early bird mulai dari 10 sampai 24 September. Harga akan naik setelah tanggal 25 September. Jadi jangan tunda lagi. Pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran dan non-refundable. Kami menerima dengan cash, cek, dan juga Zelle. Biaya sudah termasuk 4 hidangan yang enak. Akan disajikan secara prasmanan. Nikmati teh, kopi, dan minuman tanpa batas sepanjang hari. Kami akan menyediakan transportasi untuk kenyamanan Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi khawatir tentang logistik perjalanan. Kami akan membantu perjalanan pulang pergi untuk Anda. Anda juga dipersilakan untuk mengemudikan mobil sendiri jika Anda lebih memilih untuk mengendarai transportasi pribadi Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperdalam hubungan spiritual di dalam retret kali ini. Register sekarang juga dan alami Thanksgiving yang bermakna bersama kami di IECLA.